Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kita bertemu kembali di pelajaran kedua ini tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Sebagai dasar Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1-2 dan Efesus pasal 6 ayat 1. Sebelum kita belajar, kita mengawali dengan berdoa dan bernyanyi. Oleh karena itu, mari persiapkan hatimu. Bapak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk saat ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa kembali belajar bersama-sama. Walaupun pembelajaran secara daring, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberi kami pengertian, pemahaman, terlebih anak-anak-Mu yang belajar. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong mereka, memampukan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Jadi, mari kita mengikuti lagu ini bersama-sama. Bersinar baginya.
Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada saat ini setelah kita memuji Tuhan, maka kita awali dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat atau mampu menceritakan contoh menghormati orang yang lebih tua yang terdapat di dalam Alkitab. Yang kedua adalah dapat menyebutkan contoh-contoh menghormati orang yang lebih tua. Dan yang terakhir adalah mampu menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kembali, kita terlebih dahulu membaca dasar Alkitab ya. Sebagai dasar Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, satu lagi ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Siapa sajakah orang yang lebih tua usianya dari kita? Iya, di gambar ini kita bisa melihat nenek, kakek, ibu, ayah, kakak, paman, bibi. Nah, kalau orang tua itu adalah orang tua di lingkungan rumah ya, di rumah. Nah, sekarang kalau lingkungan sekolah, orang tua kita siapa? Iya, orang tua kita adalah bapak ibu guru. Nah, tetangga kita, orang-orang yang lebih tua disebut juga sebagai orang tua. Jadi orang yang umurnya lebih tua dari kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, semua harus kita hormati dan kasihi. Nah, kita bisa menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita. Ya, salah satu contohnya adalah berbicara dan bersikap sopan, mendengarkan nasihat. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh di dalam hal kita menghormati orang tua yang lebih tua dari kita. Tentang menghormati orang yang lebih tua, anak-anak, juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya, di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Nah, sekarang tahukah kamu siapakah Paulus itu? Tahukah kamu siapa Timotius? Dan kira-kira apa pesan Paulus kepada Timotius? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita mulai dari Paulus dulu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, mari kita mengenal tokoh Paulus dan Timotius di dalam Alkitab. Karena Paulus yang kita baca tadi dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2 adalah salah satu surat Paulus ya. Nah, Paulus anak-anak namanya adalah Saulus ya. Nama Romawinya itu adalah Paulus ya. Dan Paulus ini ya lahir di Tarsus ya, di daerah Tarsus, dan ternyata Paulus memiliki guru namanya adalah Gamaliel. Siapa anak-anak? Iya, Gamaliel. Gamaliel inilah yang mengajarkan Paulus tentang pelajaran agama Yahudi pada saat itu. Nah, kira-kira pekerjaan Paulus selain memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik adalah tukang kemah atau yang membuat kemah. Jadi Paulus ini ya bekerja sebagai tukang kemah. Selain daripada memberitakan Injil, dia juga adalah tukang kemah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita sudah mengenal Paulus. Paulus adalah namanya Saulus, atau dalam Romawi ya, nama Romawinya adalah Paulus, dan tempat lahirnya itu di Tarsus. Nah, sekarang kita mau mengenal siapa sih Timotius. Nah, Timotius ya, namanya adalah Timotius. Timotius ini lahir di Listra ya, di daerah Listra. Jadi Timotius ini adalah warga Listra. Dan Timotius punya gurunya adalah Paulus yang mengajarkan. Sehingga Paulus ini mempunyai anak didik ya, anak rohani, yaitu Timotius. Nah, Timotius ini pekerjaannya apa? Ya, tentu memberitakan Injil, mengikuti Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di daerah-daerah pada saat itu. Nah, kita sudah mengenal Paulus, kita sudah mengenal Timotius. Ternyata Timotius adalah anak rohani Paulus dalam hal memberitakan Injil. Nah, sekarang kira-kira anak-anak, apa pesan Paulus kepada Timotius? Ya kan? Nah, Timotius ini anak-anak ya memiliki ibu bernama Eunike ya. Itu seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Dan Timotius ini memiliki seorang nenek ya. Seperti kamu punya ibu, punya ayah, punya nenek, punya kakek, ya kan? Punya bibi, punya paman. Nah, Timotius ini punya ibu, punya nenek. Nama neneknya adalah Lois. Nah, oleh ibu dan neneknya lah Timotius dididik menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi Timotius ya dapat beriman, ya bertumbuh di dalam Tuhan melalui neneknya, ya, melalui ibunya yang memberitahu tentang Tuhan kepada Timotius. Nah, anak-anak, pesan Paulus kepada Timotius ya sebagai anak rohaninya adalah: 1. Memperlakukan orang yang tua sebagai bapa ya, di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang kita baca tadi ya. Yang kedua adalah memperlakukan orang yang muda sebagai saudara, betul. Yang ketiga adalah memperlakukan perempuan tua sebagai ibu, betul. Yang keempat adalah memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Dan yang terakhir adalah apabila menegur mereka harus penuh kelembutan, penuh kasih sayang dan rasa hormat. Jadi anak-anak, dengan demikian apa yang dinasihati oleh Paulus kepada Timotius itu dapat menjadi pedoman untuk dapat menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita jadikan ini menjadi nasihat kita, ya, pedoman dalam diri kita untuk kita bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya, melalui perkataan kita, ya kan, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, ya. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Seperti pesan Paulus kepada Timotius, ketika lebih tua dari kamu, anggap sebagai bapa, kamu harus hormati. Nah, oleh karena itu, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 1, mari bersama-sama kita baca kembali. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ini adalah sebagai ayat hafalanmu di rumah ya. Efesus pasal 6 ayat 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan ini kamu bisa salin di bukumu ya, sebagai ayat hafalan. Nah, sebagai tugasmu di rumah, tugas pertamamu, ini kamu salin dan warnai. Nah, ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Ya, tugasmu tinggal kamu salin di bukumu dan kamu warnai bentuk love-nya itu. Nah, jika love-nya kan ada 3, kamu bisa pilih. Ya, contoh pertanyaan pertama, memberi salam jika bertemu dengan orang lain. Nah, jika kamu belum pernah melakukan, maka kamu warnai 1 aja. Ketika kamu kadang-kadang melakukan, maka warnai 2 ya. Tetapi ketika kamu melakukannya sering, maka kamu warnai bentuk love-nya itu 3-3-nya semuanya ya. Jadi ada keterangan di sebelahnya ya anak-anak ya, dibaca. Nah, tugas keduamu, tuliskan sikap dan perbuatan menghormati orang yang lebih tua. Ya, kepada kakek nenek, paman dan bibi, kakak, bapak ibu guru dan tetangga atau orang di sekitarmu. Ya, begitu ya anak-anak ya tugasnya. Kita berdoa mengakhiri kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran kita. Bapak akan bimbing kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajarkan aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Shalom anak-anak, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan ketika keluar rumah pakai masker. Tuhan Yesus memberkatimu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.